Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan anugerahnya yang melimpah. Berkat karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, penuh kedamaian, dan penuh kebahagiaan. Umat sedharma yang berbahagia, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan Dharma Wacana dengan tema yang sangat penting, yaitu menuju jalan kesempurnaan hidup. Tema ini ialah sangat relevan bagi kita sebagai umat Hindu karena membahas tujuan utama kehidupan kita di dunia ini. Dalam Bhagavad Gita ayat 16 bab 8 dijelaskan bahwa Abrahma Puvanaloka Punar Avartina Rajuna Mam Upatyatu Kontia Punarjanma Navidyate, yang artinya dari planet tertinggi di dunia material hingga planet yang rendah, semuanya ialah tempat kelahiran dan juga kematian yang berulang kali terjadi. Namun orang yang mencapai tempatku tidak akan dilahirkan kembali, wahai Arjuna, putra Kunti. Sloka ini juga mengingatkan bahwa kita di dunia ini penuh dengan siklus kelahiran dan juga kematian. Dan hanya merekalah yang mencapai kebebasan sejati yang akan terbebas dari penderitaan. Dan inilah tujuan tertinggi hidup kita, yaitu moksa atau kebebasan abadi. Namun saat ini kita hidup di zaman yang penuh tantangan, di mana teknologi ini berkembang pesat dan juga perubahan terjadi begitu cepat. Banyak dari kita yang merasa cemas dan juga bingung dalam menghadapi tantangan ini. Namun dalam ajaran Hindu, tantangan hidup bukanlah beban, melainkan ujian dari Tuhan. Dari ujian ini kita mendapatkan kesempatan bagi kita untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual. Umat-umat yang berbahagia, untuk menghadapi tantangan ini, kita diajarkan untuk selalu menjalankan dharma, kewajiban suci sebagai manusia. Dharma ialah sebuah prinsip kebenaran yang menjadi pedoman hidup kita, yang mengajarkan bahwa kita untuk berbuat baik, bertindak adil, mencari kebenaran dengan dharma. Kita akan mencapai dua tujuan dalam hidup ini. Yang pertama ada jagat hita, dan yang kedua ada moksa. Jagat hita ialah sebuah kesejahteraan duniawi. Kita sebagai makhluk hidup yang bisa hidup bahagia dan juga sejahtera di dunia ini dengan menjalankan kewajiban kita dengan baik. Dan yang kedua ada moksa. Moksa ialah sebuah kebebasan abadi dari siklus kelahiran dan kematian, di mana kita menyatu dengan Tuhan dan terbebas dari penderitaan. Dengan selalu menjalankan dharma, kita tidak hanya akan mencapai kebahagiaan di dunia ini, tetapi kita juga mendapatkan kebahagiaan sejati di kehidupan berikutnya. Umat sedharma yang berbahagia, dharma ini ialah sebuah pedoman yang sangat penting, karena ini ia menjaga keseimbangan hidup kita. Dalam kitab Sasmucaya, dalam dharma ini disebut sebagai sumber kebahagiaan yang melindungi mereka untuk menjalankan kebenaran. Dharma ini tidak hanya menjaga kehidupan manusia,
tetapi juga menjalankan keseimbangan alam semesta ini. Bahkan setiap makhluk, sekecil apapun seperti lalat, rumput yang sering kita abaikan, diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang tertentu. Setiap makhluk memiliki peran dan juga makna dalam menjaga keseimbangan alam semesta ini. Seperti itu pula kehidupan kita, penuh dengan tujuan yang mulia. Bahwa kita ketahui dharma yang sifatnya relatif, ini diwujudkan oleh umat manusia dalam berbagai bentuk amalan seperti adat istiadat, tata susila, upakara dan juga upacara, yang dibenarkan oleh agama yang sesuai yang bersediakan pada 3 kerangka ajaran agama Hindu. Dalam Pustaka Sarasmujaya 54 dinyatakan bahwa lagi pula sangat mulialah dharma itu, amat rahasia pula dan tidak beda dengan jejak ikan di dalam air. Namun dituntut pula oleh sang pandita dengan ketenangan, kesabaran, keteguhan iman yang terus diusahakan. Sloka ini juga sangat jelas menyatakan bahwa ajaran dharma jika dihayati, diamalkan dan juga dilaksanakan secara manusiawi dengan dilandasi srada, bakti akan memberikan sebuah kebahagiaan pada yang melaksanakan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dharma, kita akan melaksanakan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan, baik di dunia ini maupun di kehidupan berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan oleh petunjuk, oleh ide Sang Yang Diwasa untuk terus berjalan di jalan dharma, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan hidup yang sejati. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi.